Sudah terekam di sebelah. Oke. Oke. Yang penting suaranya direkam. Siap. Baik. Jadi yang pertama, coba kamu menyebut lagi judul disertasimu. Jadi judul saya Romo, yang tadinya adalah pengembangan teologi belas kasih untuk katekese sosial di Keuskupan Agung Semarang. Titik 2, belajar di Rijuan Baptis Metz dan ajaran sosial gereja. Rencananya ada 2 yang saya revisi, diksi belajar dan diksi ajaran sosial gereja supaya lebih khusus. Saran Romo pripun? Ya, saran saya yang pertama mungkin kamu menggunakan saja kata belas kasih itu ada dalam tanda kurung, jadi dalam tanda kurung atau ini. Jadi compasio, ya compasio, lalu dalam kurung belas kasih. Jadi supaya dengan demikian dari sudut terminologi kamu itu mencarinya jelas gitu, compassion. Baik, Ya. Romo. Lalu tidak perlu ada kata pengembangan. Oh, nggih, betul, nggih. Ya, toh. Coba diulang. Kalau tidak kata pengembangan. Baik. Teologi Kompasio dalam kurung belas kasih untuk katekese sosial di Keuskupan Agung Semarang. Belajar dari John Baptist Metz dan ajaran sosial gereja. Nah, jadi bukan belajar dari, tapi perspektif Okay. Johann Baptist Metz. Ya. Okay. Terus ajaran sosial gereja itu kamu bicara apa? Kamu memilih yang mana itu? Dokumen itu. Itu sebaiknya harus jelas juga gitu. Okay. Pertanyaan saya pertama sebelum semuanya, S1-mu itu apa? S1 saya filsafat teologi, Romo. Oh, di Kentungan. Kamu mantan frater ya? Nggih, Romo. Apa? Frater apa? MSF, Romo. Oke. Terus S2-nya apa? S2-nya psikologi, Romo. Psikologi pendidikan lebih khususnya. Di mana? Di Unika Sugio Pranoto. Oh, di Semarang ya? Nggih. Iya. Oke. Baik. Nah, jadi kalau kamu bicara teologi kompasio, ya, maka menjadi mudah misalnya teologi kompasio dalam perjanjian lama, kompasio dalam perjanjian baru, kompasio dalam Bapak Gereja, kompasio. Nah, jadi artinya kata itu menjadi kata yang universal gitu, ya. Nggih, Romo. Jelas. Oke. Nah, kamu harus punya mapping kompasio itu isinya apa, ya. Yang kemarin saya sudah berkata toh apa itu kompasio itu. Ya, jadi sejauh saya ingat, Compasio atau teologinya itu pertama-tama adalah action gitu. Berasal dari action untuk membebaskan penderitaan manusia supaya lebih dekat dengan yang ilahi begitu. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan transformasi diri dekat dengan yang ilahi. Yang sejauh saya tangkap itu, Romo. Nah, kompasio di sini disimak saja. Jadi caranya mengerti compassion
Kompasio itu selalu menunjukkan tindakan untuk orang yang miskin, orang yang menderita. Nggih. Nah, karena terkait langsung dengan tindakan untuk orang yang miskin dan menderita, maka subjek penelitiannya kalau katekis saja kan tidak mencukupi. Leres. Ya tahu? Dan apalagi kalau wilayahnya itu wilayah Keuskupan Agung Semarang. Nah, sehingga subjek penelitiannya yang akan kamu kerjakan itu jangan hanya katekis, tapi mungkin 3 paroki yang harus dipilih. Memilih 3 paroki itu harus punya fondasi, punya alasan, punya rasionalnya. Yang sesuai teori gitu ya, Romo. Ya, pokoknya ada teori itu. Teori misalnya Compassion JP Metz itu nanti saya drop ke apa alasan memilih ini subjek penelitian dan lokasi penelitian supaya tidak lepas dari kerangka teori. Itu yang saya pahami kemarin itu, Romo. Enggak, nah ini karena kamu nggak ngerekam sih, jadi lalu menjadi lompat-lompat pikirannya. Bagaimana, Romo? Nah, jadi asumsinya kalau itu compassion, yang maksudnya sebuah tindakan konkret tertuju untuk orang miskin dan menderita, maka memilih parokinya tidak boleh sembarangan asal memilih, tapi dengan definisi, misalnya 70% umat itu umat miskin. Periferia gitu ya, Romo ya? Gitu. Periferia ya, paroki-paroki periferia begitu gitu. Loh, ya bukan hanya periferia, tapi juga berada pada wilayah yang sekiranya itu kantong-kantong kemiskinan atau kantong-kantong yang mengalami kesulitan. Gitu. Jadi misalnya di Gunung Kidul ada 3 paroki yang mengalami itu. Lah, jangan semuanya dari Gunung Kidul. Gitu. Oh, nggih. Dan juga jadi cukup 1 paroki itu, lalu paroki yang lain dari jadi caranya memilih itu begitu. Lalu yang 1 mungkin paroki pinggiran di Yogyakarta dengan ada pengetahuan yang baik tentang aktivitas itu gitu. Nggih. Gitu. Ya, rencana 1 gubuk, Romo, yang misalnya Romo pun ada paroki gubuk yang dia itu kasnya tuh minus, Romo. Itu yang kemarin kami sempat bicara. Tapi yang 2 lagi belum tahu. Apa yang minus? Kas, Romo, kas paroki. Jadi dia harus disupport sama MSF ya. Karena kas parokinya minus. Ya, pertimbangannya bukan di kas paroki. Oh, situasi umat. Pertimbangannya itu gimana? Iya. Nggih, kas paroki. Pertimbangannya itu di poin manusianya, kan gitu logikanya. Nggih. Gitu. Jadi jangan mudah. Jangan terlalu mudah, melainkan orang harus dipahami. Siap. Lah, asumsi saya kamu sebagai katekis yang berdomisili di Keuskupan Agung Semarang, dugaan saya tidak sulit untuk mencari itu, gitu loh. Nggih, Romo. Ya. Nggih, Romo. Oke, yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya tentu kalau ngomongin paroki itu siapa yang diwawancarai? Kalau saya tanya gitu, siapa yang diwawancarai? Ya, yang pertama Romo paroki atau di jajaran dewan, mungkin 1 atau 2. Yang kedua adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang katekese, maka bidang pewartaan ini akan, jadi tidak hanya katekis, Romo, mungkin 1-2 dari pewartaan, katekis dan kabid misalnya. Kemudian yang ketiga bisa punya akses di
umat, misalnya ketua lingkungan atau wilayah begitu. Itu yang dalam pemikiran saya. Loh, oke. Pemikiran itu harus dimurnikan begini. Jadi umpamanya ya, sebutlah paroki A misalnya ya, terserah paroki mana, pokoknya sebutlah paroki A. Salah satu cara meneliti itu adalah apa yang akan kamu teliti dari paroki A itu? Tindakan atau aktivitas compassion-nya, bukan? Nggih. Nah, maka tentu saja konsultasi yang pertama tanya kepada pastor parokinya. Nggih. Misalnya kalau saya ingin tahu aktivitas terkait dengan orang miskin dan orang sakit itu kepada siapa Romo saya akan bicara. Nah, dengan begitu maka asumsinya adalah penelitian ini dijalankan kepada orang yang terlibat betul dalam aktivitas compassion itu. Nah, jadi bukan bersikukuh keyakinanmu pada misalnya katekis atau apa gitu, enggak gitu. Ya, ya. Kan kita mau ngomongin seperti apa toh landscape dari compassion Teologi. Keuskupan Agung itu KAS itu loh, Keuskupan Agung Semarang ya. Nggih. Apalagi risetmu itu fenomenologi, seingat saya kamu bicara. Betul, Romo. Betul ya. Nggih. Fenomenologi eksistensial. Jadi dan kata lain dan kamu harus wawancara. Nggih. Wawancaranya itu dengan orang yang bukan orang yang tahu, tapi orang yang mengalami. Nah, gitu ya. Jadi kalau pastor paroki atau wakilnya mungkin mau tahu, itu pengetahuan itu tidak mencukupi untuk mengerti compassion di paroki itu. Jadi harus sampai kepada mereka yang ambil bagian di dalam karya itu, gitu. Ya. Nggih. Nah sini. Nggih, Romo. Oke, baik. Terus seingat saya itu yang kemarin diartikulasi dalam ujian, kan? Ya tidak. Nggih, Romo. Apalagi ya? Ya memang lalu terutama saya harus mengatur struktur bahasa, Romo. Logika bahasa saya supaya ide-idenya itu koheren. Itu yang saya, karena selain apa namanya? Oh, ada lagi. Saya masih ingat. Pripun, Romo? Yaitu kamu seringkali berasumsi bahwa ini KAS kurang menunjukkan compassion atau apa gitu. Ini pada latar belakangnya itu loh. Nggih. Nah, ini mohon izin Romo. Kalau ini bagaimana? Jadi kemarin itu ketika tepas gitu, Monsinyur Ruby itu menunjukkan, kan katekese kan, menunjukkan bahwa jumlah baptisan di KS itu sebenarnya cenderung sangat menurun, kira-kira begitu, karena itu katekese sosial. Jadi bahkan narasumber mengatakan 10 tahun ke depan umat KS itu adalah jumlahnya umat Katolik KS jumlahnya segini. Karena ada gap antara baptisan yang antara umat beriman yang berusia menengah ke atas dengan peer ke bawah begitu. Nah, lalu saya menyimpulkan bahwa tapi itu bukan di jurnal, Romo. Itu di tepas ya. Itu data tepas. Itu yang membuat saya menyimpulkan itu. Ada saran, Romo? Tapi itu kan di satu informasi. Nggih. Nah, artinya gini, informasi apapun kan harus ada uraian yang benar, seperti misalnya informasi ini diberikan oleh Uskup Moko pada tanggal sekian dalam kesempatan ini, kan gitu logikanya. Nggih, Romo.
bukan asumsi-asumsi terus kan? Betul. Karena kalau sudah ngomongin disertasi itu nggak boleh berdasar kepada asumsi A, B, C, D. Itu. Ya? Nggih. Waktu Oke, baik. dan siapa yang bicara. Jadi gini, sekarang ke depannya saya minta proposal itu kan bab 1, 2, dan 3. Nggih, Rama. Bab 1, 2, dan 3. Artinya proposal itu menjadi bab 1, 2, dan 3 dari disertasi. Nah, dari sebab itu diperbaiki. Nggih. Ya, dimatangkan, diperbaiki. Lalu kamu mulai masuk ke penelitian. Nggih. Nah, kalau bimbingan dengan saya nanti pasti akan saya beritahu jamnya, kapan, ya. Kemungkinan besar kalau bimbingan dengan saya itu sekitar jam 3 atau 4 siang di sini. Siap. Ya. Nggih. Atau kalau sore ya nanti kita lihat apakah itu mungkin. Tapi pada prinsipnya kamu maju terus saja dengan poin-poin yang barusan kita omongkan. Ya, jelas. Nggih, Rama. Jelas, Rama. Sangat jelas, nggih. Oke. Ya sudah. Nggih. Ada pertanyaan lagi? Saya izin matikan record dulu.